sebagai umat Katolik, saya hanya membentuk sebuah kelompok doa. Kami berdoa dan beribadah awalnya itu seperti umat Katolik pada umumnya, seperti tanda salib dan kalimat-kalimat syahadat. Tapi karena mereka itu terpengaruh dari Salvator Kemeubun, cara beribadah mereka pun menjadi berubah. Sebab Salvator ini mengaku sebagai nabi atau putra api dan roh yang setara dengan Yesus Kristus. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama saya Irene Alexandria. So guys, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang kasus kriminal, melainkan tentang sebuah kasus yang pernah menggemparkan rakyat Papua. Nah guys, kalau kita ngomong soal Papua, pasti itu tidak akan ada habisnya, dimana Papua itu kaya akan pariwisatanya, adat istiadatnya, tambangnya, freeportnya, dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya tidak akan membahas itu semua. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah kejadian yang pernah heboh di Papua sana. Tapi guys, sebelum saya ke alur ceritanya, jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih untuk support kalian, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya. Dan tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Jadi cerita kali ini tuh tentang suatu kelompok sesat yang menamai diri mereka itu sebagai kelompok doa hati kudus Allah kerahiman ilahi, dan kejadian yang satu ini sempat menggemparkan Papua, terkhususnya bagi pemeluk agama Katolik. Jadi kejadian ini adalah kejadian penyimpangan atau ajaran agama yang dirubah oleh keinginan pemimpinnya sehingga menjadi kesesatan dan membuat para pengikutnya itu terpengaruh dan melenceng dari ajaran agama Katolik. Nah guys, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan sedikit menerangkan ke kalian tentang sindrom GAD atau dikenal dengan istilah GAD kompleks. Nah, pasti kalian itu bertanya-tanya, buat apa sih penjelasan seperti itu? Nah, tahan dulu guys, soalnya hal ini tuh berkaitan dengan cerita yang akan saya ceritakan nanti. Jadi sindrom GAD kompleks itu adalah ilusi psikologis atau suatu kondisi cacat kepribadian pada manusia, terutama bagi mereka yang memiliki kekuatan, kecerdasan tinggi, kekuasaan, yang menganggap diri mereka itu maha tahu dan maha kuasa, sehingga mereka itu dapat memperlakukan orang lain itu secara rendah. Dan di dunia itu tuh banyak yang punya sifat seperti itu. Nah, istilah GAD kompleks ini memang bukanlah sebuah diagnosis atau bahkan istilah klinis, namun merupakan label yang julukannya sering dilontarkan untuk orang-orang yang menilai dirinya itu terlalu benar dan mereka itu merasa dirinya itu seperti Tuhan. Nah guys, kondisi GAD kompleks ini mungkin menyebabkan akar munculnya kelompok ini. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja membahas ceritanya. Nah guys, ajaran sesat ini berawal dari sebuah kelompok doa hati kudus Allah kerahiman ilahi. Kelompok doa ini tuh dibentuk pertama kali oleh seseorang yang bernama Salvator Kemeubun. Salvator ini lahir di kampung Ohedertutu, Kei Kecil di Maluku Tenggara. Salvator juga mengaku bahwa dirinya itu sebagai nabi atau putra api dan roh yang setara dengan Yesus Kristus di ajaran agama Katolik guys. Dan si Salvator ini awalnya pernah melakukan tindakan yang sama di Maluku Tenggara, namun dia itu diusir dari Maluku lalu memulai kembali di Timika. Jadi mungkin rakyat di Maluku sana sudah cepat sadar sehingga mereka itu segera mungkin untuk mengusir Salvator ini. Nah karena diusir dari Maluku, ia pun melakukan aksinya kembali di Timika. Nah kelompok yang sudah ada sejak tahun 2010 terbentuk dalam sebuah kelompok doa biasa saja nih guys, di mana si pemimpin kelompok ini, Salvator, pada saat ibadah seringkali menyebutkan orang yang sakit. Awalnya guys, kelompok ini masih mendomani ajaran Katolik seperti pada umumnya di gereja Katolik, seperti kitab suci agama Katolik sebagai pedoman dan tanda salib sebagai pembuka ataupun penutup ibadat. Namun lama-lama guys, kelompok ini justru menyimpang dari ajaran Katolik, di mana Salvator mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemudian salib diganti dengan segitiga, dan masih banyak lagi penyimpangan yang dilakukan oleh Salvator ini. Nah, terus bagaimana nih kelompok doa ini bisa diketahui dan dibubarkan? Nah guys, kelompok ini terblow up awalnya datang dari kelompok para mantan pengikut
kelompok doa hati kudus Allah kerahiman ilahi kepada Pastor Gereja Katolik Santo Stefanus Sempan Lambertus Nita, PFM kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Jadi guys, pastor ini mengatakan kepada polisi selama ia hidup di Papua sejak tahun 2015, ia telah menyembuhkan lebih dari 10 orang pengikut kelompok doa hati kudus Allah kerahiman ilahi yang dibuat oleh Salvator ini. Nah, para pengikut kelompok doa hati kudus menyatakan dengan ikhlas keluar dari ajaran sesat itu karena sebelumnya dipaksa meninggalkan iman Katolik dan mereka juga dipaksa untuk menyembah manusia si Salvator Kemeubun ini. Nah, setelah mendapatkan laporan, polisi kemudian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan mengambil keterangan dari sejumlah ahli ini guys. Dan ternyata terdapat banyak hal yang menyimpang dari ajaran agama Katolik yang diajar oleh Salvator ini. Nah guys, kelompok doa ini menganut adanya salib, tapi salib mereka itu diganti dengan piramid atau segitiga. Nah, sebagaimana tata cara memulai dan mengakhiri doa atau ibadah di gereja Katolik. Berbekal dari laporan dan penyelidikan, akhirnya pada tanggal 28 Juli tahun 2019, polisi melakukan penggerebekan di tempat ibadat mereka, yaitu di rumah atau pondok berukuran 6x6 di Jalan Irigasi Papua. Nah guys, polisi juga turut mengamankan beberapa barang bukti seperti Alkitab, sebuah buku yang berjudul Mari Bermada, buku tamu. Lalu polisi juga menemukan 3 buah buku pelayanan pasien dan ada beberapa barang bukti yang ditenggarai sebagai pelencengan agama, yakni spanduk berlambang kelompok doa hati kudus Allah kerahiman ilahi yang berlambang segitiga. Nah guys, bersamaan dengan itu Polsek Mimika Baru, Resort Mimika telah meringkus sejumlah anggota kelompok ini, yakni pembina kelompok doa hati kudus Allah kerahiman ilahi bernama Johannes Kasamol yang berusia 65 tahun dan David Kanangokme yang berusia 45 tahun. Dan guys, dari hasil penangkapan polisi juga menemukan beberapa fakta di mana 2 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama. Dan mereka itu merupakan seorang ASN dan mantan pejabat di Papua. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Johannes Kasamol yang berusia 65 tahun ini merupakan mantan pejabat di pemerintah Kabupaten Timika, dan David Kanangokme ini yang berusia 45 tahun. Ia ini ternyata masih aktif sebagai aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Mimika. Nah, pasti kalian bertanya lagi, lah kok bisa? Nah, jadi guys, David Kanangokme ini selaku pembina kelompok tersebut, ia mengatakan, sebagai umat Katolik, saya hanya membentuk sebuah kelompok doa. Kami berdoa dan beribadah awalnya itu seperti umat Katolik pada umumnya, seperti tanda salib dan kalimat-kalimat syahadat. Tapi karena mereka itu terpengaruh dari Salvator Kemeubun, cara beribadah mereka pun menjadi berubah. Sebab Salvator ini mengaku sebagai nabi atau putra api dan roh yang setara dengan Yesus Kristus. Nah, pasti kalian berpikir, lah kok bisa dipengaruhi seperti itu ya? Apa si Salvator ini menggunakan teknik hipnotis? Nah guys, menurut pembina kelompok David Kanangokme, dia pernah mengatakan ke polisi kalau saya pernah mau mendaftarkan kelompok doa ini kepada pastor paroki Gereja Katedral Tiga Raja agar sah di mata gereja. Namun hal itu ditolak karena sudah menyimpang dari ajaran agama Katolik. Ya iyalah guys, masa mau diakui? Sedangkan sudah jelas-jelas banyak terjadi penyimpangan. Hal kecilnya seperti yang tadi sudah saya bilang, salib mereka ganti dengan segitiga, lalu Salvator ini menyamakan dirinya seperti Yesus Kristus. Lalu pembina kelompok ini, si David Kanangokme dan juga Yohanes, didakwa dengan pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terkait penodaan agama. Lalu mereka juga mendapat ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Nah jadi guys, di dunia ini tuh banyak sekali kejadian yang serupa mengenai sekte sesat yang meyakini atau meyakinkan sendiri pemimpin mereka layaknya Tuhan. Nah jadi guys, dari masalah ini kita itu akan kembali ke God Complex seperti yang sudah saya jelaskan dari awal. Nah jadi God Complex ini memiliki tanda-tanda. Yang pertama itu rasa berhak atas segalanya.
Yang kedua, mereka itu tidak memiliki empati pada orang lain. Dan yang ketiga, mereka itu dapat merendahkan, menindas, mengintimidasi, dan meremehkan orang lain seperti yang mereka inginkan. Dan yang keempat guys, mereka itu memiliki tanda butuh pujian dan juga kekaguman. Nah guys, mudah-mudahan di antara kalian tidak ada yang mengalami hal seperti ini ya. Nah guys, itu dia tadi beberapa cerita mengenai kelompok sesat yang ada di Papua, khususnya di daerah Timika. Jika ada kekurangan ataupun kelebihan pada pembahasan ini, mohon untuk ditambahkan pada kolom komentar. Oh iya guys, sebelum saya lupa, ternyata si pemimpin Salvatore Kemeun ini ketika digerebek polisi di rumah ibadat, yaitu melarikan diri dan saat ini dinyatakan masih menjadi buron. Nah, jika di antara kalian yang memiliki informasi penangkapannya, bisa kalian komen di bawah kolom komentar ini ya guys. Nah guys, itu dia tadi cerita singkat mengenai kejadian yang pernah menghebohkan rakyat Papua sana. Semoga informasi yang sudah saya bagikan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan ditunggu episode selanjutnya. Bye!